Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab bertamu. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Berkunjung atau bertamu merupakan salah satu sarana untuk saling mengenal dan mempererat tali persaudaraan terhadap sesama muslim. Namun yang tidak boleh dilupakan bagi orang yang hendak bertamu adalah mengetahui adab-adab dan tata krama dalam bertamu. Adab orang yang bertamu. Yang pertama, beriktikad baik. Dalam bertamu hendaklah yang paling penting untuk diperhatikan adalah memiliki iktikad dan niat yang baik. Bermula dari iktikad dan niat yang baik ini akan mendorong kunjungan yang dilakukan itu senantiasa terwarnai dengan rasa kesejukan dan kelembutan kepada pihak yang dikunjungi. Tidak memberatkan bagi tuan rumah. Hendaknya bagi seorang tamu berusaha untuk tidak membuat rapat atau menyusahkan tuan rumahnya. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya yang kemudian saudaranya itu terjatuh dalam perbuatan dosa. Para sahabat bertanya, bagaimana dia bisa menyebabkan saudaranya terjatuh ke dalam perbuatan dosa? Beliau menjawab, dia tinggal di tempat saudaranya, padahal saudaranya tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa disuguhkan kepadanya. Al-Imam An-Nawawi berkata, karena keberadaan si tamu yang lebih dari 3 hari itu bisa mengakibatkan tuan rumah terjatuh dalam perbuatan ghibah atau berniat untuk menyakitinya atau berburuk prasangka, kecuali bila mendapat izin dari tuan rumah. Memilih waktu berkunjung. Hendaknya bagi orang yang ingin bertamu juga memperhatikan dengan cermat waktu yang tepat untuk bertamu. Dikatakan oleh sahabat Anas, Rasulullah tidak pernah mengetuk pintu pada keluarganya pada waktu malam. Beliau biasanya datang kepada mereka pada waktu pagi atau sore. Muttafaqun alaihi. Empat, meminta izin kepada tuan rumah. Hal ini merupakan pengamalan dari perintah Allah di dalam firman-Nya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar selalu ingat
Surat An-Nur ayat 27. Bagaimana cara meminta izin? Yang pertama, mengucapkan salam. Yang sebagaimana ayat surat An-Nur ayat 27. Pernah salah seorang sahabat beliau dari Bani Amir meminta izin kepada Rasulullah yang ketika itu beliau sedang berada di rumahnya. Orang tersebut mengatakan, bolehkah saya masuk? Maka Rasulullah pun memerintahkan pembantunya dengan sabdanya, keluarlah, ajari orang ini tata cara meminta izin. Katakan kepadanya, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Sabda Rasulullah tersebut didengar oleh orang tadi. Maka dia mengatakan, akhirnya Nabi pun mempersilahkan untuk masuk rumah beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Meminta izin sebanyak 3 kali. Rasulullah bersabda, meminta izin itu 3 kali. Apabila diizinkan, maka masuklah. Jika tidak, maka kembalilah. Muttafaqun alaihi. Mengenalkan identitas diri. Ketika Rasulullah menceritakan kisah Isra Mi'raj, beliau bersabda, kemudian Jibril naik ke langit dunia dan meminta izin untuk dibukakan pintu langit. Jibril ditanya, siapa Anda? Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersama Anda? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian Jibril naik ke lantai 2, 3, dan ke-4, dan seterusnya. Jibril ditanya, siapakah Anda? Jibril menjawab, Jibril. Muttafaqun alaihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang terkenal Riyadhus Shalihin membuat bab khusus, bab bahwasanya termasuk sunnah jika seorang yang minta izin bertamu ditanya namanya, siapakah Anda? Maka harus dijawab dengan nama atau kunyah, panggilan depan Abu Fulan atau Ummu Fulan yang sudah dikenal, dan makruh jika menjawab saya. Atau yang misalnya Ummu Hanisa, seorang sahabiah Rasulullah, mengatakan, aku mendatangi Nabi ketika beliau sedang mandi. Fatimah menutupi beliau. Beliau bersabda, siapa ini? Aku katakan, saya Ummu Hanisa. Demikianlah bimbingan Nabi yang langsung dipraktekkan para sahabat. Bahkan beliau pernah marah kepada salah satu sahabatnya ketika kurang memperhatikan adab dan tata cara yang dibimbingkan. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir, aku mendatangi Nabi, kemudian aku mengetuk pintunya. Beliau bersabda, siapa ini? Aku menjawab, saya. Maka beliau pun bersabda, saya. Seolah beliau tidak menyukainya. 6. Menyebutkan keperluannya. Di antara adab seorang tamu
adalah menyebutkan urusan atau keperluan dia kepada tuan rumah, supaya tuan rumah lebih perhatian dan menyiapkan diri agar ke arah tujuan kunjungan tersebut, serta dapat mempertimbangkan dengan waktu atau keperluannya sendiri. Hal ini sebagaimana Allah mengisahkan para malaikat yang bertamu kepada Ibrahim di dalam Al-Quran. Ibrahim bertanya, "Apa urusanmu wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa." Surat Az-Zariyat ayat 32. 7. Segera kembali setelah selesai urusannya. Termasuk pula adab yang penting dalam bertamu. Segera kembali bila keperluannya sudah selesai, supaya tidak mengganggu tuan rumah, sebagai penerapan dan dari kandungan firman Allah yang bunyinya, "Tetapi jika kalian diundang, maka masuklah. Dan bila selesai makan, kembalilah tanpa memperbanyak percakapan." Surat Al-Ahzab ayat 53. Mendoakan tuan rumah. Hendaknya seorang tamu mendoakan atas jamuan yang diberikan oleh tuan rumah. Lebih baik berdoa sesuai dengan doa yang telah dituntun Nabi, yaitu, "Ya Allah, berikanlah barokah untuk mereka pada apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka." Hadis riwayat Muslim. Adapun orang yang menerima tamu, maka diperintahkan untuk memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Azab memuliakan tamu. Disunahkan mengucapkan selamat datang. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala utusan Abi Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal." Kedua, menghormati tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja. Allah Ta'ala telah berfirman yang mengisahkan Nabi Muhammad alaihi wasallam bersama tamu-tamunya, dan berfirman, "Dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk, kemudian ia mendekatkan makanan tersebut kepada mereka, tamu-tamu Ibrahim, sambil berkata, 'Tidakkah kalian makan?'" Quran Surat Az-Zariyat ayat 26-27. 3. Mendahulukan tamu yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Hal ini dilakukan para tamu duduk dengan tertib. 4. Mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami, maka serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami, bukanlah golongan kami." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad.
Hadis ini menunjukkan perintah untuk menghormati orang yang lebih tua. Jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. 6. Di antara adab orang yang memberikan hidangan adalah mengajak mereka berbincang-bincang dengan pembicaraan yang menyenangkan. Tidak tidur sebelum mereka tidur, tidak mengeluhkan kehadiran mereka, berungkap manis ketika mereka datang, dan merasa kehilangan tatkala pamitan pulang. 7. Mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghidangkan tersebut kepadanya. Allah ceritakan tentang Ibrahim alaihi salam. Kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka. Quran Surat Az-Zariyat ayat 27. 8. Mempercepat untuk menghidangkan makanan bagi tamu, sebab hal tersebut merupakan penghormatan bagi mereka. 9. Merupakan adab dari orang yang memberikan hidangan adalah melayani para tamu dan menampakkan kepada mereka kebahagiaan serta menghadapi mereka dengan wajah yang ceria dan berseri-seri. 10. Hendaknya mengantarkan tamu mau pulang sampai ke depan rumah. Adapun masa penjamuan tamu sebagaimana sabda Rasulullah SAW berkata, menjamu tamu adalah 3 hari. Adapun memuliakannya sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya? Rasulullah SAW berkata, sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila salah kata.